Oke. Kelihatan udah full screen? Sudah kok. Oke. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, fantastis. Yes. Keren. Lagi pada sarapan semua, jadi jawabnya juga semangat. Keren-keren. Nah, sekarang sebelum kita memulai sekolah minggu, Kak Rahel mau ajak adik-adik untuk nyanyi gembira. Kita mau nyanyikan lagu Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Jangan lupa senyum dan ikutin gerakannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kita ulang dari awal. Mari kawan-kawan gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Oke, kita mau doa buka yang akan dipimpin oleh Kak Rahel. Oke, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Gimana sikap doa yang baik? Nah, oke, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas pagi hari ini. Engkau telah menjaga kami selama kami tidur dan membangunkan kami di pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memulai sekolah minggu di kelas kecil, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berkati Bu Indah, Kak Rahel, dan Bu Emma yang akan bertugas. Berkati juga adik-adik agar bisa mendengarkan dan mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Terima kasih Kak Rahel. Sama-sama Winda. Nah, sekarang Kak Rahel mengajak adik-adik untuk nyanyi lagi. Belum pada capek kan? Belum lah, mari semangat. Oh, iya dong, apalagi udah pada sarapan tadi. Nah, Kak Rahel mengajak adik-adik untuk nyanyikan lagu Kasih Yesus Dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh
dalamnya, lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Yeay. Siapa yang percaya kasih Yesus dalam banget? Tunjuk tangan. Saya Kak Rahel. Oh, Bu Indah, Brenda, Gilbert, Bu Emma, Gendis. Wah, semuanya pasti percaya ya. Oh, Dasya juga, Embun juga. Semuanya pasti percaya Tuhan Yesus tuh punya kasih yang dalam banget. Seperti adik-adik. Kita juga jangan lupa untuk saling mengasihi satu sama lain juga. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke firman yang akan dibawakan oleh Bu Emma, kita mau sama-sama menyanyikan lagu God is so good. Pada tahu lagunya? Kalau belum kita belajar Udah bareng-bareng. tahu lagunya. Udah berapa kali saya muter lagu ini. God is so good. God is so good. It's so good. I love him so. It's so love him so. Love is so. Love is so. He's so good to me. Ulang dari awal. God is God is good. He's so It's so good. It's so God is so good. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Rahel meminta tolong Naomi untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Naomi. Baik. Terima kasih Tuhan, kami hari ini ingin mendengarkan firman-Mu, berkati supaya kami mendengarkan firman-Mu, berkati kakak-kakak yang akan membacakan firman ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Terima kasih Naomi. Oke, yang akan bawakan firman hari ini adalah Ibu Emma. Silakan Bu Emma. Terima kasih Kak Rahel. Sama-sama. Wow, sudah semangat semuanya ya. Ayo kita siapkan Alkitab kita ya. Oke, kita siapkan Alkitabnya dulu. Sementara Bu Emma akan men-sharekan PowerPoint-nya ya. Oke, sebentar. Oke, hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur 48. Yo, sudah bisa buka Alkitab semuanya kan? Mazmur 48. 8, iya. Ini yang merah atau yang biru, Bu? Apa yang merah maksudnya? Ya. Mazmur yang hitam, yang biru berarti ya. Di Perjanjian Lama, Mazmur 48. Sudah. Ya. Jadi Pak Ayub ya ini. Mazmur mana? Oh, ini. Mazmur itu di Perjanjian Lama, ya. Di Alkitab itu ada dua warna, biasanya hitam dan merah atau biru dan merah ya.
Oke, angka yang besar 48. Judul perikopnya adalah Sion Kota Allah. Sion Kota Allah mana? Mm-mm. Udah ketemu, Bu. Oke, good Udah job. ketemu, udah. Oke, Rendah sudah. siap, oke. Ditunggu yang belum ketemu. Sudah ketemu semua kah? Sudah. Sudah ya. Pio sudah ketemu? Sudah ketemu saya. Oke. Dasya sudah ketemu kah? Sudah. Oke, kita akan bergantian ya baca perikopnya ya. Masing-masing anak baca 2 ayat ya. Oke, Bema akan pilih ya. Yang pertama baca dari 1 dan 2 adalah Brenda bisa bacakan untuk Bisa, Bu, bisa. 1 dan 2 ya. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan, sangat terpuji di kota Allah kita. Oke, terima kasih. Gilbert. Oke, Gilbert. 3 dan 4. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Kota. Ra. Belum selesai, Gilbert. Kota Raja Kota Besar. Raja Besar. Yang keempat. Areta mau. Oke deh, Areta yang keempat dan 5 ya. Oke. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat raja datang, berkumpul mereka bersama-sama berjalan maju. Oke, terima kasih. Yang keenam, bulan. Ya, bulan. 6 dan 7 ya. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Getaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Oke, 8 dan 9 minta tolong kepada Dasya. Dasya, 8, 9 coba. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis seperti yang telah kita dengar. Demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta, kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Oke, 10 dan 11 siapa yang mau baca? Ada yang bersedia? Aku. Siapa ya? Siapa? Embun. Oh, Embun. Oke, Embun. Oke. 10, 11 ya. Ya, oke. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu seperti namamu, ya Allah, demikianlah Syuran. sampai ke ujung bumi. Tengah kananmu penuh dengan keadilan. Oke, terima kasih. 12, 13 siapa yang bersedia lagi? Catherine, oke. Biarlah Gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah kebenarannya. Oke, terima kasih. 14, Pio, mau bisa? Pio, dibuka mikrofonnya dulu, nak. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat
Akannya kepada angkatan yang kemudian. Oke, 15. Kak Tisha, minta tolong Tisha 15. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kita lah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Oke, terima kasih yang sudah bersedia membaca dengan lancar ya. Terima kasih sekali. Nah, oke, hari ini kita baca kitab Mazmur ya. Oh, jarang-jarang ya kita baca kitab Mazmur. Ya, tapi hari ini kita mau belajar ya kitab Mazmur. Tapi sebelum itu, Bu Emma memberitahukan bahwa topik hari ini adalah judulnya adalah Ingat Ceritakanlah. Ya, dari Mazmur 48 dan nanti ada kisah lagi yang akan Bu Emma ceritakan dari 2 raja-raja pasal ke-18. Nah, sebelum itu ada satu pertanyaan nih. Apakah kalian pernah melihat bait Allah? Ada nggak yang pernah. Nggak pernah ya? Nah, Pernah. Ya, oke. Bait Allah ada di Israel. Oke, ada di Israel. Ya, oke, yuk. Oke, Bu Emma akan tunjukkan ya gambar bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Ya, gambarnya seperti ini ya, kurang lebih ya, Nak ya. Wow, besar, lebar, dan megah. Nah, bait Allah ini dibangun oleh Raja Salomo. Jadi, tadinya bait Allah itu berupa tenda yang bisa dipindah-pindahkan sesuai dengan petunjuknya Tuhan, mau dibangun di sebelah mana. Tapi ketika sudah ada Raja Salomo mendirikan bait Allah. Nah, kalian tahu nggak, Nak, bait Allah itu untuk apa ya? Siapa yang tahu? Supaya kita bisa berdoa kepada Allah. Oh iya, berarti tempat berdoa ya? Iya, ya. Bait Allah itu adalah tempat yang didirikan untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk mengorbankan syukur, menyembelih korban syukur pada waktu itu ya. Jadi orang setahun sekali mereka akan membawa korban syukur ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan tidak sembarang orang loh boleh masuk ke dalam bait Allah ini, hanya orang-orang imam-imam yang bisa masuk ke dalam ruangan-ruangan. Dan ruangannya itu banyak sekali, Nak ya. Jadi ada ruang pelataran, tempat untuk membakar korban syukur. Nanti ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan itu benar-benar harus dimasuki oleh orang-orang tertentu. Tidak boleh semua orang bisa masuk ke dalamnya. Di tempat ini ada itu ya. Ada apa? Rumah Kayafas ya. Ya, dan di dalam ruang yang paling tengah, paling besar ini, itu namanya ruang maha kudus. Nah, di mana di situ disimpan tabut Allah. Yang ada kerubimnya itu ya, Nak ya, yang selalu dibawa bangsa Israel ketika keluar dari bangsa Mesir. Ya, itu adalah tempat kediaman Allah berada, seperti itu. Nah, bait Allah itu adalah tempat untuk berdoa, tempat memuji Tuhan, di mana mereka pada waktu itu beribadah kepada Allah. Ya, jadi tentunya mereka punya waktu yang khusus untuk memuji Allah tempat itu. Nah, pada zaman Raja Hizkia itu, nah, itu adalah salah satu raja Israel. Dia raja yang 14. Raja yang ke-14. Banyak banget rajanya bangsa Israel. Raja Hizkia adalah raja yang ke-14. Nah, Raja Hizkia pada waktu itu memimpin bangsa Israel. Nah, bangsa Israel pada waktu zaman sebelum Raja Hizkia itu mereka suka menyembah berhala. Mereka nggak taat sama Tuhan. Nah, ketika Raja Hizkia itu menjadi raja pada saat itu, dia nggak mau bangsa Israel menyembah berhala. Dia taat. Dia mau menyembah kepada Allah yang benar. Nah, Raja Hizkia ini maunya dia memimpin bangsa Israel seperti ketika bangsa Israel dipimpin oleh Raja Daud yang dipilih Allah. Nah, maka Raja Hizkia pun menghancurkan tuh patung-patung berhala yang disembah bangsa Israel. Semuanya dihancurkan. Dia nggak suka nih. Kenapa bangsa Israel menyembah patung-patung berhala? Semua dihancurkan. Bahkan tiang di mana Tuhan dulu pernah membuat tiang yang ada ular tembaganya itu pun dihancurkan karena pada waktu itu bangsa Israel membuat itu sebagai patung sembahan. Jadi yang disembah bukan Tuhan lagi tapi tiang itu. Ya, semua dihancurkan. Jadi Raja Hizkia ini maunya semua bangsa harus kembali lagi menyembah Allah di bait Allah. Ya, dihancurkan. Nah, kemudian Raja Hizkia juga membersihkan tuh. Bait Allah dibersihkan, ditata lagi, barang-barang yang tidak sesuai dengan aturan dikeluarkan.
Nah, akhirnya semua bangsa itu kembali, mereka kembali ke bait Allah, tadi yang lihat kita gambarkan ya, untuk memberikan persembahan dan memuji Allah, beribadah di sana. Ya, ini adalah imam-imam bangsa Lewi ya, suku Lewi yang menyiapkan aturan atau alat-alat peribadatan, dan itu harus benar-benar suci dan bersih. Nah, jadi rahasia Hizkia ini benar-benar mau bangsa Israel harus kembali ke Allah yang benar, tidak ada lagi patung-patung yang harus disembah, semua harus dihancurkan. Ya. Nah, tapi beberapa tahun setelah Raja Hizkia ini memimpin bangsa Israel, bangsa Asyur itu berusaha untuk menyerang wilayahnya bangsa Israel. Nah, ya, kita lihat di peta ini ya. Ini mereka sudah menguasai Babylon, Assyria, Niniwe, ya. Inilah bangsa Asyur, ya. Dan waktu itu ada raja dari bangsa Asyur namanya Raja Sanherib. Oh, dia menyerang ya wilayahnya Israel. Nah, tentunya Raja Hizkia juga mendengar kabar ini dan dia pun was-was. Was-was itu artinya takut, bingung juga karena wilayah ini sudah banyak dikuasai oleh Raja Asyur. Nah, akhirnya sampailah Raja Asyur Sanherib ini mendekati kota Yerusalem, di mana Raja Hizkia itu tinggal, ya kerajaannya ada. Nah, lalu apa yang dilakukan? Ya, Raja Hizkia kemudian mengirim perwakilannya kepada Raja Asyur. Nah, dia bilang, apa yang kalian inginkan? Ya, kemudian ternyata Raja Asyur ini bilang, aku mau emas dan perak. Raja Asyur maunya emas dan perak. Berapa ya? Mereka minta 11 ton perak dan 1 ton emas. Wow, banyak banget ya itu nak ya. 11 ton itu bisa dibayangkan itu berat sekali. Ya. Lalu Raja Hizkia pun mengiyakan permintaannya. Akhirnya Raja Hizkia mengumpulkan emas-emas itu dan perak-perak itu untuk dikirimkan kepada Raja Asyur. Tujuannya supaya apa? Supaya Raja Asyur tidak menyerang Yerusalem. Nah, dikirimlah emas dan perak itu. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Raja Asyur mengambil emas dan peraknya. Tapi dia tidak mau meninggalkan Yerusalem. Wah, nggak fair ya. Sudah diberikan emas dan perak, tapi mereka nggak mau diterima emas dan peraknya. Tapi mereka nggak mau meninggalkan Yerusalem. Mereka tetap mau mengepung dan mengambil Yerusalem. Wah, perang nih ya. Oke, kemudian Raja Asyur tuh mengirimkan panglimanya, kepala istana dan juru minumnya kepada Raja Hizkia, ya, untuk memberitakan berita dari Raja Asyur. Mereka berteriak-teriak, Raja Hizkia, keluarlah, keluar. Ya, mereka meneriakinya di balik tembok Yerusalem. Tapi yang keluar bukan Raja Hizkia, yaitu tapi adalah kepala istana, panitera negara dan bendahara negara. Nih, mereka duduk menghadap wakil panglima yang dikirim oleh Raja Asyur. Dan mereka semuanya diam mendengarkan apa yang mereka minta. Apa yang mereka minta? Mereka di sana ternyata malah menghina Raja Hizkia. Bukan hanya menghina Raja Hizkia, tapi mereka juga menghina Allahnya bangsa Israel. Mereka menganggap Allahnya bangsa Israel itu Allah yang tidak bisa melakukan apa-apa. Buktinya apa? Itu apa namanya? Wilayahnya bangsa Israel sudah banyak yang dikepung oleh bangsa Asyur. Kamu adalah bangsa yang kalah. Jadi mereka datang untuk menghina Raja Hizkia dan Allahnya bangsa Israel. Lalu apa yang dia katakan? Ya, bangsa Israel diam. Mereka tidak menjawab sepatah kata pun. Sebab Raja Hizkia sudah berpesan, jangan kamu menjawab dia. Nggak boleh ada yang jawab. Walaupun mereka mungkin sebel ya nak ya, kalau kita dihina orang, sedih nggak rasanya? Kalau kita dihina orang, sedih nggak? Sedih ya pasti ya. Apalagi kalau mereka menghina Allah kita, Tuhan kita, pasti kita sedih. Tapi bangsa Israel itu berdiam diri karena mereka taat kepada Raja Hizkia. Tidak ada yang boleh menjawab. Ya. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang kemudian melaporkan kepada Raja Hizkia.
Dan ketika mendengarkan laporan dari orang-orangnya, Raja Hizkia menjadi sedih sekali. Dia marah dan sedih, lalu dikoyakkan bajunya. Dikoyakkan atau disobekkan ya. Disobekkan bajunya, kemudian badannya diselubungi dengan kain kabung. Dan dia masuk ke rumah Tuhan dan berdoa. Wow, dia tidak melawan. Dia berdoa, dia masuk ke bait Allah dan berdoa. Ya, dia sungguh-sungguh berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, bangsa itu sudah menghina Engkau. Dia sudah mempermalukan Engkau. Ya. Dan kemudian Nabi Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan. Raja Hizkia, jangan takut. Bangsa Asyur tidak akan masuk ke kota Yerusalem. Mereka akan pulang melalui jalan di mana mereka datang. Tuhan akan memagari kota ini dan menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba. Nah, doanya Raja Hizkia itu dijawab. Nah, jawabannya bahwa bangsa Asyur, Raja Asyur tadi yang berusaha untuk mengambil Yerusalem, tidak akan masuk. Lalu bagaimana bisa? Padahal kan Raja Hizkia pasukannya tinggal sedikit, kotanya kecil. Kok bisa ya Tuhan menolong? Kita lihat ya apa yang terjadi ya. Bagaimana Tuhan bisa menolongnya? Kita lihat. Keesokan harinya, Tuhan mengirimkan malaikatnya. Dan malaikat Tuhan itu membunuh tentara Asyur di dalam perkemahannya. Jadi mereka belum perang, tapi pasukannya sudah mati duluan. Bagaimana? Karena mereka ditolong oleh malaikat Tuhan. Nah, mereka ketakutan melihat, loh, kok pasukannya mati semuanya? Karena ketakutan, mereka hanya kembali lagi ke kota kediamannya. Dan akhirnya Raja Asyur tidak berhasil ya untuk mendapatkan Yerusalem atau mengalahkan Raja Hizkia. Wow, Tuhan sungguh luar biasa baik ya nak ya. Karena ternyata doanya Raja Hizkia itu didengarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Raja Hizkia itu raja yang setia kepada Tuhan. Dia tidak mau menyembah berhala, sehingga Tuhan pun setia kepada Raja Hizkia. Nah, lalu apa hubungannya ya dengan Mazmur yang kita baca tadi ya? Oh, ternyata di Mazmur 48 ini, itu yang menuliskan adalah Bani Korah. Itu suatu keluarga yang namanya Korah gitu ya, ya, dari suku Lewi. Mereka menyanyi, mengeluh-elukan Tuhan karena Tuhan hadir di Gunung Kudus, di Gunung Sion. Jadi di Mazmur 48 ini itu menyatakan nyanyian untuk menyatakan betapa baiknya Tuhan yang hadir menolong orang-orang yang berada dalam kepungan musuh dan kesulitan hidupnya. Nah, anak-anak, adik-adik, ada nggak yang pernah merasa kesulitan dalam hidup kalian? Ada nggak? Atau aku nggak pernah kesulitan? Pasti semuanya merasa pernah sulit ya. Pernah ya? Pernah ya? Wow, ternyata nggak cuma Raja Hizkia ya. Kita juga pernah merasa kesulitan. Nah, pernahkah kalian berdoa untuk meminta tolong kepada Tuhan ketika kalian kesulitan? Oh, Jonathan tunjuk tangan. Jonathan meminta tolong. Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang meminta tolong kepada Tuhan? Oh, emang nggak bisa ngelihat semuanya di sini ya, soalnya. Oke, siapa lagi yang pernah meminta tolong kepada Tuhan ketika kesulitan? Dasya, Brenda. Oke, Dasya. Boleh tunjuk tangan pakai raise hand loh. Dasya, Bulan. Oke, wow, semuanya sudah minta tolong kepada Tuhan ya. Tuhan sungguh sangat baik nak ya. Karena Tuhan yang dulu Raja Hizkia sembah dan sekarang itu sama, tidak pernah berubah. Nah, kita lihat ya. Hari ini kita belajar apa sih dari Alkitab? Pertama sih, yuk, minta tolong dong satu orang mau membacakan. Brenda. Oke, Brenda, yuk. Pelajaran dari cerita Alkitab hari ini, Tuhan akan memberikan perlindungan kepada orang yang setia kepadanya. Oke, terima kasih ya. Tuhan akan memberikan perlindungan kepada orang setia kepadanya. Satu kata kunci ya, setia. Ya, kita harus setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan setia juga menolong kita. Setia, seperti Raja Hizkia tadi, hanya menyembah kepada Allah yang benar, bukan menyembah pada patung atau
benda-benda lain. Yo, yang kedua, satu lagi, siapa lagi yang bisa minta tolong membacakan yang kedua? Tisha. Oke, Tisha. Yuk, yang kedua yuk dibacakan. Ketika engkau takut dan bingung, berdoalah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberi pertolongan. Oke, terima kasih. Ya, kalau kita bingung, takut, satu hal yang kita lakukan. Berdoa. Seperti Raja Hizkia tadi, dia mengoyakkan bajunya, pertanda bahwa dia itu benar-benar sedih, menyesal. Ya. Kemudian dia benar-benar berdoa kepada Tuhan. Dan satu lagi, percaya kalau engkau setia, Tuhan akan memberikan pertolongan kepadamu. Oke, yang ketiga, siapa yang bisa membacakan lagi? Areta. Oke, Areta. Tuhan sangat baik. Ayo ceritakanlah kebaikan Tuhan kepada orang lain, sehingga mereka pun kagum dan memuji Tuhan. Tuhan sudah sangat baik. Ayo, kita juga ceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kepada mama papa, kepada adik, kepada saudara, kepada mbak, kepada teman. Siapapun yang kalian temui, kita bisa ceritakan betapa baiknya Tuhan. Supaya mereka pun juga, wow, kagum. Dan mereka pun memuji Tuhan. Sama, tadi Bani Korah dari suku Lewi, bangsa Israel, mereka memuji-puji Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Dan hari ini kita baca kan di Mazmur, dan kita pun ikut merasakan, wow, rasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Kita melihat kebaikan Tuhan dari cerita mereka di kitab Mazmur. Sama. Kita juga mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, yuk kita lihat hari ini ayat mas kita dari Mazmur 48 ayat 15. Kita baca bareng-bareng yuk. Nah, 1, 2, 3. Sesungguhnya inilah Allah kita setia dan dalam yang adalah Dia sudah memimpin kita dan untuk kita. Oke, nah ingat dan ceritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Ceritakanlah kebaikannya kepada orang-orang di sekitarmu. Amin. Yuk, kita berdoa yuk. Kita akan berdoa supaya kita bisa mengingat kebaikan Tuhan dan menceritakan kebaikannya kepada orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau telah menolong Raja Hizkia lepas dari kepungan Raja Asyur. Terima kasih karena kebaikan-Mu sungguh luar biasa. Kami percaya kebaikan Tuhan tetap ada sampai dengan hari ini. Engkau akan setia menolong kami. Kami pun belajar untuk setia juga, untuk taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pun tetap menolong kami dalam kehidupan kami. Walaupun kami susah, walaupun kami mengalami kesulitan Tuhan, ajari kami untuk berdoa, percaya kepada pertolongan Tuhan. Dan berikan kami keberanian untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Melalui cerita kami, melalui nyanyian kami, melalui tulisan kami, semua kami ceritakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Oke, nah anak-anak jangan takut ya, jangan takut untuk membagikan cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada siapapun. Ya, karena Bu Emma percaya semua pasti pernah mengalami kebaikan. Ya, bahkan hari ini pun Bu Emma juga mengalami kebaikan nih ya. Kebaikannya apa? Bisa bangun pagi. Bisa bangun pagi itu baik karena biasanya kadang-kadang kalau liburan kita ini kan suka bangun siang ya. Aduh, siang enak ya. Tapi ketika Bu Emma masih bisa bangun pagi itu bersyukur. Ini baik banget ya Tuhan bangunin ya. Pagi-pagi nggak bangun siang. Karena dengan bangun pagi. Oh iya, karena dengan bangun pagi, Bu Emma masih bisa berjemur tuh. Berjemur, olahraga. Senang banget ya. Coba kalau bangun siang, wah kelewatan. Mataharinya sudah terlalu tinggi, panas banget. Seperti itu kebaikan Tuhan buat Bu Emma hari ini. Nah, kalian pun pasti punya kebaikan-kebaikan yang bisa kalian ceritakan. Ya.
Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan dengan sangat baik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya kembalikan ke Kak Rahel ya. Oke, terima kasih Bu Emma. Sama-sama. Oke, sekarang sudah doa, setelah firman. Nah, sekarang saatnya aktivitas. Nah, aktivitas hari ini adalah membuat gantungan tentang kebaikan Tuhan. Nah, kayak ada yang digambar nih. Jadi nanti adik-adik buat love dari kertas. Boleh kertas karton, HVS, nanti diwarnain, kertas buffalo, kertas apapun itu warna-warni. Bisa buat di kaki jadi kalung. Mau jadi Kenapa? kaki? Iya, nanti Boleh. boleh nanti dibuat, terus di tengahnya tulis kebaikan Tuhan di hidup adik-adik. Misalnya, kalau Kak Rahel nih contohnya tadi semalam pas Kak Rahel tidur, Tuhan Yesus jagain Kak Rahel. Jadi Kak Rahel tulis, Tuhan menjaga saya ketika saya tidur. Nah, nanti adik-adik bisa yang lain, kebaikan Tuhan yang lain. Contohnya, Pas jalan, mau pergi kemana, Tuhan juga menjaga dalam perjalanan kita. Kita bikin, bisa kita gantungin di mobil, buat hiasan mobil bisa. Tuhan menjaga perjalanan kami, sekeluarga. Gitu. nah iya gitu bisa. Nah nanti dikasih tali, dibolongin, kecil aja bolongnya biar kertasnya nggak sobek. Terus nanti dipasang tali deh, biar bisa digantungin. Nah, kan tadi Kak Rahel tulisnya Tuhan menjaga saya ketika saya tidur. Nanti ini bisa Kak Rahel tempel di pintu kamar atau di kamar Kak Rahel, biar Kak Rahel selalu ingat ada Tuhan yang jaga Kak Rahel pas Kak Rahel tidur. Jadi Kak Rahel nggak perlu takut pas tidur nanti. Nah, kalau yang kebaikan tadi, Tuhan menjaga kami ketika di perjalanan. Nah, itu bisa ditempel di mobil. Iya. Terus yang lainnya juga bisa digantung di mana aja. Saat belajar, Tuhan juga menjaga. Bisa digantung di meja belajar. Banyak deh. Nah, Atau mungkin aku sakit, menolongku ketika aku sakit, menyembuhkan. Boleh. Kak Rahel, ya. nanti aktivitasnya dikirim ya Kak di WA. Iya, betul. Nanti aktivitasnya dikirim ke WhatsApp Komisi Anak. Kayak biasanya di 0878 7372 9556. Siap-siap. Nah, ditunggu sampai hari Selasa. Hari Selasa ya, tanggal 6 Juli 2021. Oke, nanti abis sekolah minggu adik-adik bisa langsung buat bareng orang tua, bantuin dibolongin, dimasukin talinya, digantung. Jangan lupa nanti difoto terus dikirim ya ke WhatsApp Komisi Anak. Oke. Kalau panjangan dikit jadi kalung juga bisa ya ini kayaknya ya. Iya, bisa. Bu Emma mau bikin kalung begini. Nah, Kak Rahel mau nanya nih, aktivitas minggu lalu apa yo? Tadi di awal Nulis ayat apa ya? nulis ayat apa ya? Tadi Gilbert udah kasih tahu tuh, udah nunjukin. Lukas ayat 37. Oh iya, hari betul. Ayat 37. Gampang kayaknya ya. Kita lihat ya yang siapa aja yang udah kumpulin nih aktivitas minggu lalu yang udah buat. Jeng. Siapakah dia? Brenda. Wow, bagus sekali. Wow. Coba nih warna-warni ada pelanginya. Ini pakai cat air ya, Bren? Iya, wah hebat. Sudah berani pakai cat air. Tapi jadi ada yang robek. Oh, kebanyakan airnya ya. Gak apa-apa. Sekali. Betul sekali. Tapi sudah berani pakai cat air. Keren, hebat. Ayatnya juga ditulis Lukas 1 ayat 37. Keren. Terima kasih, Brenda. Selanjutnya ada siapa ya? Ding. Narendra. Bagus ya. Brenda. Wah, mobilnya banyak. Narendra
ini gambarnya keramaian di kota, Iya. Nah, padatan mobil. ada pesawat juga, ada awan-awan. Wah, SD. Gak ada yang mustahil ya dalam keramaian transportasi ya. Iya, diwarnain juga lagi hijau, Hebat. keren. Empat. Terus ayatnya ditulis di tengah. Oh, pakai huruf sambung, keren. Hebat. Hebat, terima Hebat, kasih Narendra. Terima kasih. Tutams. Siapa lagi ya? Selanjutnya ada Jeng, 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 jeng. Dasya. Dasya. Yeay. Wah, Dasya Oh, jadi bikin, bookmark ya. iya, bikin pembatas buku nih. Wah, keren-keren. Bisa pembatas Alkitab, bisa ditaruh di Alkitab nanti. Hebat, hebat, Wah, bagus. ada bintang-bintangnya. Warnanya juga bagus. Warna-warni ada biru, putih, kuning. Ada pitanya Pitanya. juga. Iya. Wah, keren. Tulisannya juga udah rapi lagi, Bu Indah. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Dasya. Siapa Oke, lagi? selanjutnya adalah Jeng, 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 jeng. Gendis. Gendis. Wah, Gendis ada gambarnya lucu banget. Ada Wah. kelinci. Ada Apa tuh ya? Lagi kelinci ya. Kelinci. Lucu, kelincinya warna putih, telinganya warna pink. Ada Tuhan Yesus juga. Iya. Memberkati kelinci juga kan. Iya. Iya. Ada burung-burung, ada awan. Keren. Hebat, hebat, keren. Sudah Bagus. jago menggambar sejak kecil. Wah, gedenya pinter seni nih. Keren-keren. Terus ditulis juga ayatnya di samping. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul. Yeay, terima kasih Gendis. Selanjutnya, kalau ada Gendis pasti ada Pasti ada kening. Kening. Oh, Sekarang gambar Yesusnya ini full body. iya. Kelincinya ke atas. Tuhan Yesus sekarang. diintip kelinci. Bagus. Keren, keren, kreatif. Ada kreatif. mataharinya juga, Ada matahari. ada burung-burung, Iya, angin awan. sepoi-sepoi. Iya. Wah, keren. Bagus. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih, Kening. Iya. Ayatnya juga tulis di atas. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul. Oke. Ada lagi, Kak? Ada lagi siapa, Siapa ya? Tisha. Wah. Wah, Tisha ada love-nya. Ada love-nya, love-nya banyak. Iya, love-nya banyak. Ada yang gede, ada yang kecil, di bawah Iya. banyak. Ada pelanginya juga di atas. Wah. Ini agak kebalik ya tapi ya. Iya, kayaknya kebalik. Rasa kebalik ya. Mirror. Mirror, Mirroringnya. Iya. Tapi bisa kebaca kok. Iya. Iya, beda. Ada yang mustahil bagi Allah. Allah. Enggak, Tisa pikir kita harus pakai mirror bacanya. Iya, iya. Biar Keren, keren, keren. Bagus. bagus. Kak Terima Tisha. kasih, Terima kasih, Tisha. Kak Tisha. Siapa lagi Selanjutnya, ya? masih ada nggak ya? Ada nggak Masih ya? ada nggak ya? Siapakah selanjutnya? Gilbert. Yang tadi udah nunjukin siapa nih? Gilbert. Oh. Alisnya. Iya, Wow, terus ada ada daun. Daunnya ya. Iya. Warna pink. Terus dikasih frame ujung-ujungnya. Ya ampun, lucunya. Bikin daunnya bagus ya, seperti daun yang Asli. iya, pintar. Keren. Keren, keren, keren juga. Ayatnya juga Ayatnya ditulis. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul. Iya. Hebat. Hebat. Terima Terima kasih, kasih, Gilbert. Gilbert. Sepertinya sudah habis. Yeay. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitasnya minggu lalu. Nah, jangan lupa ya aktivitas minggu ini yang buat gantungan dikerjain. Jadi besok, minggu depan Bisa ditunjukin Iya. kayak tadi. Oke? seneng nggak adik-adik kalau Aktivitasnya Aktivitasnya ditunjukin. Seneng dong pasti ya ya. kan? Oh, Seneng. Gilbert seneng tuh udah tunjuk tangan. Ayo, Tutams. iya, berarti besok Minggu
harus semakin banyak lagi yang Iya. ngumpulin. Areta, Jonathan, Dasya, Bulan, Naomi, semuanya bisa kumpulin. Oke. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya kayak biasa, dikumpulkan sama persembahan orang tua. Nanti minta tolong papa mamanya untuk transferin ke rekeningnya gereja. Bisa di link yang ada di layar adik-adik. Nah, nanti jangan lupa ya ingetin papa mamanya, ditanya, "Pa, Ma, udah kumpulin persembahan aku belum?" Tuh. Oke, Kak Rahel. Oke. Sekarang kita mau nyanyi untuk persembahan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, yang akan pimpin doa persembahan hari ini adalah Catherine. Catherine. Silakan Catherine. Catherine. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mari berkati hari ini kami sudah memuji-Mu dan berkati orang tua kami dan kami sudah memuji-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Catherine. Sudah berani berdoa. Oke, sekarang sebelum kita menutup sekolah minggu kita pagi hari ini, kalian mau ajakin adik-adik untuk menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Kan tadi seperti di firman, Tuhan Yesus baik sama adik-adik, dan adik-adik harus mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus ke teman-teman. Jadi biar pada tahu kalau Tuhan Yesus itu baik di hidup adik-adik. Oke? Sekarang kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Pakai gerakan ya. Ikutin gerakannya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap terlihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat
untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yeay. Nah, sekarang kita sudah selesai sekolah minggu. Nah, sebelum kita menutupnya, Kak Reha meminta tolong Gendis untuk pimpin kita dalam doa penutup. Silakan Gendis. Oke. Tuhan, kita sudah selesai sekolah minggu kelas kecil. Dan hari ini kita bisa memuji Tuhan dengan baik, dengan dari awal sampai akhir. Tuhan berkatilah supaya kita semua bisa sehat dan tidak terkena corona. Tuhan berkatilah supaya kita semua bisa mengakhiri sekolah minggu hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Gendis. Oke, nah adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Nah, Kak Reha mau ingetin lagi nih, karena masih banyak virus bertebaran di sana, ada virus corona juga. Nah, adik-adik Jangan lupa cuci tangan. Terus apa lagi? memakai masker, Pakai masker, jaga jarak, jangan keluar rumah, memakai hand sanitizer, pakai hand sanitizer, mengurangi kerumunan, dan tetap makannya bergizi. tetap makan yang bergizi, jaga kesehatan, tetap di dalam rumah. Pinter adik-adik. Yeay. Udah pinter semua Bu Indah, keren. Emang anak-anak KKJ Tangerang pinter-pinter. Nah, sebelum live semuanya nih, Kak Reha mau foto dulu. Ayo kita foto. Oke. Kita mau foto. Siapin Mau gerakan gimana? Catherine mana ya? Buka kameranya foto, Nak. Catherine mana nih? Ayo Kak Catherine. Iya, cantik. Wes. Wah. Halo Kakak Tias. Halo Kakak Tias. Halo. Ini Kakak Tias. Kakak Tias yang rekam kita semua nih. Terima kasih Kak Tias. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Oke, Siap. mari kita foto. Oke, siapin gayanya. Oke, dihitung ya. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi. Yeay. Lagi Kak Tias. Gayanya mau gimana nih? Oh, gini. Lagi ya. Oh, ada yang salih. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, yeay. Terima kasih adik-adik sudah. Dadah, sampai jumpa minggu Kakak depan. Tias. Terima kasih. Berkati. Selamat hari Minggu. Happy birthday.